Santet Segara Pitu saya tidak tahu persis. Diceritakan oleh narasumber Mas Sujiwo, Raden Sujiwo, yang dulunya pernah menjadi seorang dukun ya, sakti di Nusantara, tapi sekarang alhamdulillah sudah bertobat beliau. Jadi paham betul tentang santet Segara Pitu. Santet Segara Pitu ini susah penawarnya, dan orang yang terkena santet itu biasanya langsung meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya saya minta Raden Mas Sujiwo untuk memberikan penjelasan tentang santet Segara Pitu. Apakah ini benar tempatnya Gus Idris? Iya benar. Dari siapa Mbak? Boleh saya duduk dulu? Boleh. Monggo. Kenapa itu? Tong. Tidak tahu. Apa lagi tangannya itu? Tidak tahu. Kal. Kopiku kal. Oh iya. Ambilkan kopiku. Kopi. Ya. Suami itu. Enggak, ini kok Makanya ke situ soalnya sama ya di ini, tangannya. Mas Sujiwo. Yang saya Tangannya. rasakan ini Mas Sujiwo. kok sama blentong. Gatal-gatal di punggung, di kaki, seluruh badan terus sesek. Waduh. Saya sempat malam itu muntah darah loh. Ya gimana Ini- lagi nih? Saya nggak ada lagi. Tanda tanyanya benar sekali, Gus. Kok semakin banyak orang yang terkena santet Segara Pitu kok? Mas, itu kok banyak orang ke sana? Ya itu. Jangan ditinggal sendiri. Itu ngapain? Kok jalan kosong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Mbak, Mbak, wah. Jauhkan benda tajam, Mo. Bondo. Keluar kamu. Yang hancur itu jasadnya. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan saya. Gondok. Panggil Idris. Karena hanya dengan mustika Segara Biru inilah akan terjadi gesekan kuat dengan santet Segara Biru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya hanya hamba Allah yang bertugas menolong umat Rasulullah yang terzalimi, terutama jadi korban santet, keganasan santet Segara Pitu. Apa gue ngerti? Sebabe apa aku ngelakoni iki kabeh? Sebabe apa aku sampai dadi koyok ngene? Madu Rukyah ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukyah ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Rukyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776.
Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 12305272225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Al-Fatihah binniyati qiraati burdatil madhi lil Imam Abi Abdullah Muhammad al-Busiri radhiyallahu an. Anallah yanfa'na bi barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din dunya al akhirah wa ala man wa salafuna shalih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلات بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضامي فما لي عينيك إن كنت كفوفها متى وما لي قلبك إن قلت استفك يا هيمي أيحسب صب أن الحب منكدم ما بين منسجم منه ومطالب لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرقت لذكر الباني والعالم فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدول الدمع وسقامي أثبت الوجد خاطئ عبرات وضنا مثل البهار على خديك والعالمين نعم سار طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام لذاتي بالآلام يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي أنصفت لم تلومي عادتك حالي أنا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي دائي بمنحسمي ما حتاني النصح لكن لست أسمعه
إن المحب عن العذال في صمام عذال في صمام إن اتهمت نصيح الشيب في عذاني والشيب أبعد في نصح عن التهم نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للخلق كلهم. Saya selalu mengajarkan kalian untuk mengajak terus setiap hari minimal baca burdah. Burdah ini ketika dibacakan di rumah, maka rumah itu akan dijauhkan dari balak satu, akan dijauhkan dari musibah, akan dijauhkan dari bencana, akan dijauhkan dari sihir, akan dijauhkan dari santet, tenun dan teluh. Jadi gitu. Jadi jelas Pak ya? Oleh karena itu, ketika saya nanti sudah tiada lagi, saya sudah wafat mendahului kalian, maka saya berwasiat burdah ini amalkan terus. Yang mengajak juga para sahabat-sahabat Gio yang menyaksikan ini, amalkan terus Maulid Burdah, karena ini adalah bacaan-bacaan ulama-ulama terdahulu, bacaan-bacaan ulama-ulama salafun salihun, bacaan para wali min aulia illah. Jadi burdah ini adalah warisan turun-temurun. Jadi yang harus kalian amalkan, kalian istiqomah rutin baca, insya Allah dengan lantan burdah, yang sakit akan Allah angkat penyakitnya. Amin ya Allah. Ya. Dan juga saya akan menceritakan kembali, akan kasih tahu kembali buat kalian liontin mustika yang kita dapatkan sudah lama dari seorang wali min aulia illah. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum. Salamullah ya sadad minar rahman yakshakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sadad minar rahman yakshakum. Itu yang kita baca terus ketika kita ziarah sampai akhir, dan kita mendapatkan petunjuk hadiah dari seorang wali yang sudah tiada, itu berupa liontin mustika segoro biru, satu-satunya mustika yang bisa menjadi penawar atau obat bagi orang yang terkena santet segoro pitu. Santet segoro pitu saya tidak tahu persis, diceritakan oleh narasumber Mas Suciwo, Raden Suciwo, yang dulunya pernah menjadi seorang dukun ya, sakti di Nusantara, tapi sekarang alhamdulillah sudah bertobat beliau. Jadi paham betul tentang santet segoro pitu. Santet segoro pitu ini susah penawarnya, dan orang yang terkena santet itu biasanya langsung meninggal. Nah, untuk lebih jelasnya saya minta Raden Mas Suciwo untuk memberikan penjelasan tentang santet segoro pitu bil ikhtisar. Tafadhol. Dalam nyuwun pangapunten ingkang agung Gus. Jadi, sahabat, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin dari perkataan saya maupun kelakuan saya ini banyak yang menyinggung panjenengan, banyak yang tersinggung dengan perkataan saya, entah disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan di kesempatan kali ini saya disuruh beliau Ata'inallah, guru kita semua, Gus Idris Al-Marbawi, untuk menerangkan tentang santet segoro pitu. Apa toh santet segoro pitu?
Bagi saya santet Segoro Pitu itu adalah santet yang sangat ampuh. Sedangkan dukun yang meritualkan santet Segoro Pitu itu juga perlu ilmu yang sangat tinggi dan mampu menundukkan, menaklukkan iblis dari timur. Kenapa kok kita juluki Segoro Pitu? Karena di dalam ritual tersebut kita mengelilingi, betul ya bahasanya guys? Mengelilingi. 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 Iya, betul. 7 pantai yang berbeda dan dilakukan ritual di situ. Kenapa kita sebut Segoro Pitu? Karena iblis yang kita panggil, kemampuannya kalau menurut kepercayaan mereka itu sangat luar biasa, karena bisa menyeberangi lautan. Jarang-jarang iblis yang bisa menyeberangi lautan. Dan kita di situ main kontrak nyawa. Sekian waktu dia harus mati. Dan sebelum mati, pertama dia akan merasakan gatal-gatal di saat malam hari. Tapi kalau siang dia sembuh. Setelah itu lanjut ke penyakit-penyakit. Nanti kalau diperiksakan katanya yang asam lambung lah, yang apalah. Tapi sebetulnya tidak ada penyakitnya. Itu yang dinamakan santet Segoro Pitu. Dan itu akan berujung mati bagi yang terkena. Selama ini belum ada satupun orang yang berhasil menyelamatkan diri dari santet Segoro Pitu. Tapi alhamdulillah sekarang ada liontin Segoro Biru yang insya Allah liontin ini dapat mencegah santet Segoro Pitu. Dan di zaman sekarang santet Segoro Pitu yang bisa melakukan hanya 1001 orang dukun di dunia ini, karena santet itu sudah langka sekali. Ini gugus. Jadi sudah kita dengarkan bersama penjelasan langsung dari Mas Suciwo ya, karena beliau yang berpengalaman, jadi tahu seluk-beluk betul narasumbernya tentang santet Segoro Pitu. Ini ngeri sedap ini. Sejauh itu belum ada penawarnya. Banyak sekali yang sudah terkena santet itu tidak kuat, bisa bertahan beberapa bulan meninggal. Ya memang mati itu urusannya Allah, tapi lantaran santet, masa mati lantaran santet? Berarti iman kita yazidu wa yamkus, banyak yamkusnya dong. Yang bisa bertahan agak lama itu karena iman. Oleh karena itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Bagi panjenengan yang mungkin saat ini tanpa sadar merasakan apa yang dirasakan, indikasi atau ciri-ciri terkena santet Segoro Pitu. Jadi gatal-gatal yang tidak wajar dan mimpi-mimpi yang tidak wajar. Seperti itu kira-kira ya Gus Adam ya? Betul. Dan biasanya Gus, gejala awal santet itu adalah gatal di bagian leher. Leher ya? Leher yang diserang. Yang pertama leher, baru setelah leher itu sampai ke tangan-tangan satu badan. Oh seperti itu. Tapi apakah di zaman sekarang itu masih banyak yang nekat
membeli santet segoro pitu itu untuk membunuh korbannya? Sangat banyak. Masih ada ya? Sangat banyak. Berarti orang yang betul-betul siap menumbalkan keluarga sendiri, entah dirinya sendiri demi untuk menghabisi orang yang dia nggak sukai. Betul. Dendam. Yang paling banyak di zaman sekarang, setahu saya dari teman-teman sahabat-sahabat saya dulu, itu adalah satu, perselisihan antar perdagangan. Oh, dagang. Yang kedua, perselisihan antar budak. Yang ketiga, sakit hati. Itu ya, ngeri ya. Ya, Gus Adam, saya amanahkan ini kepada Gus Adam. Mungkin di antara sahabat-sahabat Gio saat ini merasakan atau mengalami ciri-ciri yang disebutkan oleh Suciwo. Berarti solusinya cuma harus mendapatkan liontin mustika segoro biru. Karena hanya dengan mustika segoro biru ini ya yang bisa menjadi perisai santet segoro biru. Itu Gus, silakan Gus. Sampaikan amanah ini kepada sahabat-sahabat Gio beserta umrohnya. Sangat dahsyat sekali liontin ini ternyata. Bisa menjadi penangkal dari santet terkuat tanah Jawa. Jangan sampai kehabisan. Karena liontin ini kita tidak tahu nanti ada lagi atau tidak. Dan selalu ingat sahabat, niatkan maharkan liontin ini untuk membantu Gus Idris untuk membesarkan pondok pesantren Thoriqul Jannah. Agar apa? Uang yang jenengan keluarkan untuk memaharkan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi amal jariah bagi panjenengan semua. Terlebih yang memiliki rezeki lebih, bisa dan ingin umroh bersama dengan Gus Idris, bisa langsung daftar ke admin, kirim data-datanya, kirim KTP, fotokopi KTP, fotokopi KK untuk dilakukan pendataan dan pembuatan visa di situ. Dan tenang saja, saya nggak punya paspor, gimana caranya? Tenang. Itu nanti semisal yang didomisilinya di Malang, itu saya bantu buatkan. Tapi kalau domisilinya di luar Malang, nanti akan saya buatkan surat apa ya namanya ya? Lupa saya. Surat rekomendasi dari biro untuk membuat paspor. Nah itu. Kemarin ada Yomania dari Jawa Tengah itu yang sudah membuat paspor dan saya buatkan itunya rekom dari biro. Nah itu, ayo langsung saja sahabat, bulan Agustus awal ini umroh dengan Gus Idris gitu ya, apalagi ini mendekati Idul Adha juga ya. Itu Idul Adha kan identik dengan hari raya kurban. Kalau di Islam itu aslinya itu hari raya yang besar itu kan bukan Idul Fitri aslinya sahabat. Tapi hari raya yang meriah itu zaman dulu ialah hari raya Idul Adha. Itu. Karena apa? Hari raya Idul Adha ini melambangkan ketebalan keimanan seseorang untuk mengorbankan anaknya sendiri. Itu. Kenapa zaman dulu, zaman sahabat itu merayakan Idul Fitri sama Idul Adha ini lebih besar Idul Adha. Karena ya itu.
Nah, terus yang ingin kurban tapi jauh dan kesulitan, apalagi di luar negeri kan sulit. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia banyak posko-posko, apa itu namanya, posko apa? Kurban ya. Itu banyak. Kalau di luar negeri, aku pengen kurban untuk diriku sendiri, gimana caranya ya? Titipkan ke Gus Idris. Di pondok itu ada apa namanya? Farmnya, apa bahasa? Iya, Q farm. Ya, apa sih bahasanya? Peternak. Ah iya, peternakan. Ada peternakan kambing dan juga sapi di pondok itu. Jadi jenengan bisa titip, aku mau kambing yang ini gitu. Itu bisa, sahabat. Atau yang domisilinya dekat di Malang, mau titip untuk korban di Gus Idris juga sangat-sangat bisa. Tuh. Begitu Mas Wo. Mumpung saat ini harga kambing itu masih tergolong middle ya, apa itu bahasanya? Sedang, belum mahal banget. Kalau sudah mendekati Amin berapa gitu sudah mahal, langsung melonjak itu harga. Oh gitu ya Gus ya? Iya. Saya dulu ini peternak. Jadi tahu harga-harga gitu apal. Jadi langsung hubungi admin yang ingin titip di +6281 333322 776. Nah, itu. Monggo. Nih, sangat cantik sahabat. Liontinnya. Wah. Kalau dipakai ibu-ibu ini pasti auranya akan terpancar gitu loh. Aura itu apa sih Mas Wo? Terangkan Mas Wo. Banyak yang nggak paham mengenai aura. Kita kan sering ngomong tentang auranya kebuka, auranya terpancar, tapi nggak paham. Jadi gini sahabat, ketika aura kita terbuka, lek wong Jawa ngarani ngomong sak omong dipercaya karo wong. Terus dipandang itu enak. Kadang kan kita ini sering mandang orang, wah, wong kok ngene kok. Butek. Nah, Ora tau wudu. nah. Ada tamu, ada tamu. Kayak ada tamu tuh. Oh ini Haikal nerima Iya. tamu. Siapa tuh? Terus ini Haikal ini. Masa kita dumani dek ini. Oh iya, dan Haikal, Ini mic-nya ada tamu tuh mesti wes. Haikal itu mesti Gus. Jadi kameranya Haikal. Bukain pintu Kang. Ini nih. Masuk. Siapa itu masuk? Apakah ini benar tempatnya Gus Idris? Iya benar. Mbak, dari siapa Mbak? Boleh saya duduk dulu? Oh, boleh. Monggo. Tangannya kenapa itu? Ayo. Belum. Ya nggak tahu. Apa lagi tangannya itu? Nggak tahu. Kal. Kopiku Kal. Oh iya. Ambilkan. Ambilkan kopiku. Kopi. Loh, Kopi. Mbak. Ya. Baik, kenapa Mbak? Mbak, sampean kenapa? Ada apa ya? Jadi gini Gus, Apa? saya ini sebelumnya saya nirmala. Jadi saya ini kemarin itu baru saja Sampean itu tangannya kenapa, Mbak? gak tahu tiba-tiba udah kayak gini Gus. Kal, Apa? Mas, tangannya Mbak kok bintik-bintik ya? Dari seminggu yang lalu Gus kayak gini. loh. Kok bisa? Gak cuma tangan saya, badan saya juga iya Gus. Gatal banget Gus. Mbak. Ya apa Mbak? Gus Adam. Gimana Gus? Ini kok seperti apa yang saya omongkan? Iya, tadi kamu bilang bahwa ciri-ciri dari orang yang terkena santet growth itu adalah gatal-gatal dan bintik. Itu ciri awam. Tapi tunggu dulu. Khusnudan billah, khusnudan ibadillah. Iya betul. Dan kita tidak tahu identitas dia itu siapa. Betul. Tanya dulu. Tapi
Ini udah jelas tapi Gus, sangat jelas. Identitasnya kok. Apa nih yang jelas belum kenalan dia? Enggak, dari tanda-tandanya ini loh. Oh iya, kalau tanda-tandanya ya kayak ada banyak sekali kemiripan. Saya minum dulu ya, Wak. Terus Ini ya. apakah benar sangat Scorpio ya? Kemungkinan besar ya. Atau coba kita tanya-tanya dulu, Mbak, kronologi awal mula keluarnya bintik-bintik itu kenapa? Jadi gini, saya ini sebenarnya suka sama seseorang. Saya sayang sama dia, Gus. Saya rencana mau nikah sama dia. Tapi orang tua saya menolak lamaran dari Calon suami saya. Aduh. Tapi maksudku kok sampai ya oke lah ya kalau hal seperti itu, tapi kok sampai nyantet gitu. Paham gak sih maksudku? Ini bahaya. Santet ini bahaya. Kamu bilang tadi santet Scorpio itu hanya bisa disembuhkan dan hanya beberapa orang saja yang bisa di tanah Jawa ini. Dari teman spiritual itu yang pernah dalam ilmu itu di Alas Purwo ada sekitar 7-8 orang setahu saya yang bisa di tanah Jawa ini, dan itu sudah pernah duduk bareng dengan saya waktu itu. Dan mohon maaf, santet Scorpio itu memakan biaya untuk ritualnya saja. Itu memakan sekitar 30 jutaan. Bentar, Gus, tadi kan batuk-batuk kopinya, Gus. Ya, makasih. 30 juta itu hanya untuk ritual, belum yang lain-lain. Santai, Gus. Belum transport, belum uang kerja dukunnya. Bahaya ya. Ini sampai gatal-gatal gitu loh. Jadi gini, Gus. Saya tuh kemarin lihat di live Masnya dan Gus Idris ini bahwa sepertinya sama dengan gejala yang ada di video tersebut. Apakah ini benar-benar gejala yang sama atau gimana? Wallahu a'lam. Kita belum melihat sejauh itu. Tapi dengan adanya tanda-tanda bintik-bintik yang sama, hampir 60% iya. Tapi apakah dalam 1 minggu ini jenengan bermimpi yang aneh-aneh? Betul. Saya sempat bermimpi bahwa di mimpi saya ini bertemu dengan bayangan-bayangan, dan itu saya nggak tahu itu apa. Masuk, loh, kok terus gejala selanjutnya apa kalau tidak diobati? Dia akan merambat ke sekujur tubuh, gatal, dan setelah itu ada penyakit yang bergerak dalam tubuhnya. Itu ya santet. Dan kalau itu dibiarkan terlalu lama, iblis ini akan menyatu dengan jiwa raganya dan susah untuk dikeluarkan. Apa harus kita obati dengan liontin skoro biru? Monggo, tidak apa-apa. Tapi kita harus izin dulu pada beliau. Oh, iya. Tapi ngapunten, Bos, saya nggak sopan. Tidak apa-apa. Nggak cukup. Ini nggak cukup. Nggak cukup, Mas. Nggak cukup, Mas. Cukup kan nggak cukup. Nggak cukup kah, Mas? Yo, rezeki, ya Allah. Cukup kan? Apa, Mas? Gus, gimana, Gus?
Gimana, saya nggak kuat, Gus. Ini gatal banget rasanya, Gus. Saya pikir apa saya mati aja ya, Gus. Astagfirullahaladzim, baik, jangan Mbak. Tidak boleh berputus Itu bukan asa. sebuah solusi. Terus gimana, Gus? Ini benar-benar menyiksa saya, Gus. Saya nggak bisa hidup kayak gini terus, Gus. Mbak, bentar Mbak, jangan begitu Mbaknya. Gatel banget, Mas. Ya Allah. Ini sebadan gatel semua, nggak cuma di sini doang. Aduh. Ya apa Hidup masuk? dan mati seseorang itu ada di tangan Allah. Kalau memang takdirnya jangan belum mati tapi jangan mau bunuh diri, itu bukan solusi. Coba tanyain lo, apakah kita harus ulik sebelum mengobati ini? Kita harus ulik dan nanti akan ketemu juga siapa pelakunya. Coba tanyain siapa orang yang atau dia ini memiliki dendam atau memiliki masalah dengan orang lain nggak? Itu. Mbak, sebelumnya mohon maaf. Dunia kalau kamera tinggal. Saya mau bertanya tentang jenengan. Apakah jenengan pernah menyakiti hati seseorang? Sebenarnya pernah, Gus. Apa semua ini gara-gara itu ya, Gus? Wallahu a'lam. Siapa yang harus kita lakukan, Gus? Ya itu tadi. Hanya dengan liontin segoro biru itu bisa mengobati dia. Saya ambilkan dulu ya liontinnya. Ya, monggo. Mohon maaf Mbak ya. Sebelumnya bukan kok kita tidak mau menemukan jenazah pada Gus Idris, enggak. Tapi beliau sedang beristirahat. Takutnya nanti ganggu. Jadi jangan tunggu saja. Gus, gimana dong, Gus? Ini di sini saya tuh cari obat. Saya gimana begitu loh, Gus? Ini gatel banget, Gus. Tapi jenengan nggak sesuai prosedur, Mbak. Prosedur yang ditetapkan ke kita adalah check up dahulu, janjian dahulu. Oh, Gimana, Gus? liontinnya ada di dalam kamar ya. Di bawah Gusnya berarti. Sepertinya sedang dibacakan wirid. Aduh, terus piye? Nggak berani aku masuk. Ya sama toh. Terus piye? Ya suruh nunggu. Suruh nunggu sampai Gus Idris keluar. Gus, jangan aja yang bilang Gus. Gini Mbak, mohon maaf. Liontinnya dibawa Gus Idris ke dalam kamar dan kita sebagai santri nggak berani untuk tiba-tiba masuk gitu. Dengan alasan apapun tetap aja kita ketok-ketok aja nggak berani, mohon maaf. Jadi saya mohon kelonggaran hati panjenengan untuk menunggu Gus Idris keluar dari kamar. Itu. Berapa lama? Berapa lama ini? Saya capek gini terus. Gak bisa hidup kayak gini. Ya mohon maaf, kita ini beneran nggak berani untuk mengambil liontin itu ada di dalam kamar soalnya. Kecuali jenengan sesuai prosedur. Ya, sesuai prosedur, cet admin dulu dan janjian itu baru bisa kami Ya, laksanakan. Nah, Tapi kalau seperti ini, wah ya, Wah. angel kan. bisa, Kita nggak bisa berkutik. nggak berani saya. Soalnya ya juga gimana? Kita mau ngobatin orang aja nggak syukur langsung diobatin. Nah, itu Harus makanya. minta izin dulu ke guru kita kok. Ya kalau mau nunggu ya silakan, kalau tidak mau ya silakan pulang, nggak apa-apa sih. Ya. Mas, Gus, ini tuh nyawa taruhannya loh. Kok isinya orang Mbak? Maksudnya? Saya nggak bisa, Gus. Nggak bisa nahan semua ini. Gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Mas Sujiwo
bahwa masih awal gini itu nggak sampai apa ya, jangan melebay-lebaykan gitulah. Nggak sampai taruhan nyawa juga. Nanti kalau liontin segoro biru itu sudah, maksudnya Gus Idris sudah keluar dan liontin itu ada, sampai langsung sembuh kok, instan itu. Jadi mohon bersabar sebentar. Jujur kita nggak berani untuk masuk ke dalam kamar. Aduh, gimana ini? Ya sudah, seperti apa yang saya katakan tadi. Kita nggak berani untuk masuk ke dalam kamar, intinya itu. Sini gimana? Aduh, gimana sih? Kalau misalnya nggak bisa bantu, ya udah, saya mending bunuh diri aja lah. Loh, Mbak, jangan, Mbak. Ya jangan, Mbak. Itu nggak boleh dalam Islam, Mbak. Tambah dosa sampai nanti. Wah, mau bunuh diri. Hantu nggak tahu rasanya saya gimana saat ini. Iya, Gus. Gini Mbak, saya sudah jelaskan dan Mas Sujiwo tadi sudah menceritakan efeknya itu tidak separah dengan apa yang sampean pikirkan. Kalau sampean mau untuk menunggu, insya Allah nanti akan sembuh langsung. Karena Gus Idris membawa liontin segoro biru itu tadi. Sabar dulu, nggak apa-apa. Liontin itu soalnya di dalam kamar. Nggak berani. Pokoknya saya tolong panggil Gus Idris sekarang. Saya sini mau berobat. Kalau nggak dipanggil sekarang, nggak mau tahu. Pokoknya saya mau mengakhiri hidup saya. Yang satu belum selesai. Kal, buka Kal. Ini ya, Duh. Bukain Kal. Yo, Mas. Siapa Kal? Loh, ini yang Si. ini yang itu ya, Mas. Ini- Kenal ya, Mas? Kamu bukannya nyekap saya? Ya, tapi kan itu sudah berlalu, Thomas. Saya pas waktu sudah keluar dari... So, Tolong, aku izin masuk dulu ya. Ya Allah, ini tolong sama lihat. Aku nggak ngerti kenapa ini sejak aku terusir dari... Terusir. Iya, dari apa? usir. Masuk. Monggo masuk. Mau sewu ya. Jiji, monggo. Permisi. Monggo duduk. Lah, ini enggak. Gus, Tahu nih. kok sama? Ini. Mbaknya juga kayak gitu. Iya. Mas Sujiwo, ini sepertinya saya kayaknya kena pengaruh sejak saya keluar dari zonanya kayaknya saya ini ada pengaruh ini ya mantan suami itu loh. Enggak, ini kok Makanya ke situ soalnya yang sama saya ya rasakan di tangannya ini, Mas ya? Sujiwo. Yang saya Tangannya- rasakan ini, Mas Sujiwo. kok sama blentong. Gatal-gatal di punggung, di kaki, seluruh badan terus sesek. Waduh, Saya sempat malam itu muntah darah loh. Saya mau Gus. gimana Ini- lagi nih? Saya nggak ada lagi. Tanda tanyanya benar sekali, Gus. Kok semakin banyak orang yang terkena santet segoro pitu oh. Nah, kalau saya pasti ini Gus, kalau saya pasti dari si dukun bangsat itu loh. Ini pasti ini, dia pasti ada nggak terimanya nih dari saya nih ke saya nih. Ada hubungannya sama Gus. Aduh. Sampean katanya, Saya mau kemana lagi kalau nggak minta tolong jenengan ini? sampean kan bukannya minta tolong ke itu Yai, siapa itu namanya? Jahe, Heeh. apa? Kenapa nggak minta tolong ke itu? Saya kan terusir dari apa? Waktu ada Kamu kejadian sini di oh, sana. kamu sini oh. Diusir, Men, sini men. diusir dari apa? Oh, ini kalau nggak segera diobati semakin banyak yang terkena apa namanya? Skoro itu. Iyo, santet. Sampai kita mau tutup oh. Ya jangan, Gus. Tutup masalahnya. Iya loh. Jangan toh. Gimana ya? Santet segoro pitu ini sangatlah kejam. Sungguh-sungguh sangat kejam. Apa kita ketok-ketok Gus Idris wah?
Jangan Gus, takut ganggu nanti Gus. Iya juga ya. Beliau sedang fokus mengamalkan Ratibul Haddad wal Atas Sama manakib. Beliau lagi fokus soalnya. Terus? Yaudah ayo kembali lagi. Aduh. Pusing kita ini. Gus mau jangan di sini. Kita mau menolong orang nggak bisa, Wo. Di sini aja. Gimana, Wo? Saya juga nggak tahu. Iya, Gus. Tolong Mas, tolong Mas Sujiwo. Saya mau kemana lagi? Gak bisa saya mau minta tolong ke siapa, saya mau ke apa juga. Posisi saya kan, jangan tahu toh Mas Adam. Tahu kan persoalannya. Kayaknya ini ada hubungannya sama dukun bangsat Parat itu kayaknya. Dia masih gak terima ini. Dukun. Dukun yang mana toh? Mas, mantan saya sebelum saya dinikah sama Kiai Jahim, jenengan tahu yang si dukun yang sakti itu, yang bisa ilmu santet itu. Mantannya dukun? Di mana? Gak tahu aku. Podok. Gak tahu. Apa segoro pitu. Segoro pitu. Siapa itu? Itu aku pasti itu. Pasti dia itu biang kerok semuanya ini. Mau katamu tadi orang di tanah Jawa ini hanya segelintir orang yang bisa ilmu santet itu. Betul. Apa jangan-jangan orang ini yang menjadi sebab akibat santet ini semua? Bisa jadi. Tolong Mas Jiwo. Karena dia bilang dia ini mantan istrinya, Gus. Masa kamu ini mantan istrinya Segoro itu? Saya setuju Gus Adam, Mas Jiwo. Ada unsur dendam itu si dukun itu sama Kiai Jahim, sama apa ya Allah. Ini sudah gak kuat tempundi nggih. Beliau Gus Idris, Mas Jiwo. Ayo kita beranikan diri ya. Ya wis, ayo kita ketok-ketok. Insya Allah pasti beliau itu kan orang mulia ya. Pasti berarti Coba wah. Ayo. baik mau membantu kami. Mbaknya itu juga kasihan. Miknya bawa. Kita ketok. Gus. Gus, Kamu yang ketok. kamu aja jenengan aja. Ayo, gimana? Oh, kabarnya Saya sama. Jangan adik iparnya. Kal, kamu yang ketok kan? Oh, ya. Terus, Kamu yang ketok kan? loh kok aku? Lah, kamu katanya iya. Ayo berdua. Jenengan adik iparnya, Gus. Terus ada mana? Dan lebih pantas. Mas Jiwo. Gus Jiwo tak antem. Mas Jiwo. Aduh. Assalamualaikum, Gus. Waduh, gantian wong kamu. Itu. Oh iya, wis nyaut. Kamu gantian wong. Jenengan aja. Lah aku wis pertama kok. Adik ipar. Oh, 3 kali. Kok berantem aja? Salah. 3 kali. Assalamualaikum. Ada tamu, Gus. Nggih, Gus, siap. Kita disuruh ngadepin katanya. Jangan mengganggu orang lagi tafakur, watadzakur, lagi baca wirid. Masa menghadapi kayak gitu aja nggak bisa? Nggih, Gus, siap. Itulah kalau kalian itu kurang mengasah batin dan baca burda. Budak biru-biru. Udah, kalian tahan dulu. Siap. Jadi kalau nggak mampu aku turun. Siap, Gus. Assalamualaikum. Salam. Mati kita, wo. Mati. Sama ngapain ke situ? Salah. Terus gimana, Gus? Masuk. Siapa yang ngapain di situ? Loh, alah. Ya sudah, kita temui. Loh, mau kemana dia? Dia mau kemana? Hah? Embo? Mas, Hah? itu kok
Banyak beneran ke sana. Ya itu. Jangan ditinggal sendiri. Itu ngapain? Kok jalan kosong? Wah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Nah. Mbak, Wah. Jauhkan benda tajam, Wo. Mbak, dia kenapa, Wo? Oh. Mbak, Mbak. Wo. Jauhkan benda tajam. Mbak. Kenapa mbaknya, Gus? Saya dipelototin. Gus. Ya itulah. Dia mau. kenapa? Mbak, sadar, Mbak. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mana dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa alladhi yasma'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa ma sha'a. Wasi'a fis samawati wal ardi wa la yuhituna bi shay'in illa ma Tanyain, Wo. Siapa? Siapa kamu? Panggil gurumu. Panggil ke sini cepat. Kamu siapa? Panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita keluarkan, Wo. Alhamdulillah. Panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu amanna billah. Wal yawmil akhir. Oh. Kuat sekali dia, Wo. Nggak ada gunanya. Cepat panggil gurumu ke sini. Beliau adalah musuh bebuyutan dari dukun sakti Segoro Pitu. Kamu siapa? Lantas kamu siapanya? Dan apa yang kamu mau? Dukun itu adalah pengabdi saya. Suruh keluar. Suruh keluar, Idris. Jangan-jangan kamu ini yang membuat santet kepada orang-orang di sini. Ayo, keluarkan, Wo. Sebisa mungkin kita keluarkan, Wo. Kok aku takut kalau begini bisa kan? Cecungu. Alhamdulillah. Ayo keluarkan, Wo. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Percuma. Yang binasa adalah jasadnya, bukan saya. Kuat sekali dia. Kurang ajar. Cepat panggil. Jangan berlama-lama. Sebelum jasad ini kuhancurkan. Cepat suruh keluar, Idris. Kamu mau jasad ini hancur di depanmu. Orang-orang tidak berguna. Kau yang akan kuhancurkan. Kau mau keluar sekarang atau tidak? Ayo, Wo, kita keluarkan dia, Wo. Percuma. Sebentar, Gus. Kenapa? Percuma. Kalian akan bertempur dengan saya. Jasad ini korbannya. Kalian tidak tahu siapa saya. Ayo, Wo, keluarkan, Wo. Sukondo. Apa ini? Sukondo. Percuma. Benarkah kamu Sukondo? Allah. Kisana. Percuma, Kisana. Bismillahirrahmanirrahim.
Kamu akan hancurkan jasad ini, bukan saya. Keluar kamu dari tubuh ini, Gonto. Keluar kamu. Mana lagi asmaun dawillah bidni. Astagfirullah. Kamu mau hancurkan jasad ini. Alhamdulillah. Keluar kamu. Tidak ada gunanya. Keluarkan Allahu la semua. ilaha illa wal hayyul qayyum. Termasuk si Idris itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ini bukan tandingan saya. Bismillah. Kau akan kubakar kalau tidak segera keluar. Allah. Mas, Sujiwo. Allah. 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 Binasa kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Gonto. Keluar kamu. Yang hancur itu jasadnya. Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkan saya. Gondo. Panggil Idris. Saya tahu kamu. Lebih baik pergilah dari raga orang ini. Kalian bukan tandingan saya. Sudah berkali-kali. Ayo, Saya paksa untuk keluar, wo. Bismillahirrahmanirrahim. Idris, keluar! Allah, Allah, Sebelum saya binasakan semua pengikutmu. Allah, Gonto, Allah, jaga mulutmu. Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, tolong. Hancur saat ini, binasa kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Idris, keluar. Hancur, binasa pengikutmu. Subhanallah. Allah. Stop, Gus. Kita paksa, wo. Kalian mempertaruhkan jasad ini. Kalian sudah menjadi budak kami. Silakan Keluar, kalian. Gonto. Sebelum kau panggil Idris, Ya Rabbi. tidak akan pernah saya meninggalkan jasad ini. Ya Rabbi, Subhanallah. Kamu sudah pernah bertemu saya, Gonto. Keluarlah dari tubuh orang ini. Harusnya kamu tahu siapa saya ini. Kalau sudah pernah ketemu, Harusnya kamu juga tahu siapa saya. panggil Allah. Allah. Tolong, Mas. Kusadang, tolong. Ya Allah. Ya Allah. Setan apa itu? Sedap. Jangan pelan-pelan. Saya peringatkan lagi, Setan apa ini? Oh, kuat sekali. kalian bukan tandingan saya. Ya Gonto, Allah. pergilah kamu. Bukankah saya dulu sudah pernah berpesan kepadamu? Jangan ganggu manusia lagi. Setan dengan omongan kalian semua. Semakin kalian berupaya menyingkirkan saya dari jasad ini,
semakin binasa jasad ini nantinya. Panggil Idris! Pergilah. Gonto. Saya tahu kamu siapa. Dan kamu juga tahu saya siapa. Pergilah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masuk. Sadar. Sadar. Loh, wah. Masuk. Waduh. Tanggung sendiri akibatnya. Masuk. 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 Itu orang masuk. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurika al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidi sadat wal muradat wal iradat wal kainat habibika Muhammad al-akram wa nurikal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hancurkan dengan liontin mustika segoro biru, karena hanya dengan mustika segoro biru inilah akan terjadi gesekan kuat dengan santet segoro biru. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panas, tolong, lepaskan sakitan ini, Gus, tolong Gus. Pergikan dari sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka ini adalah korban santet segoro itu, Gus Adam. Ya, Gus. Kasihan mereka. Karena yang paling lemah adalah perempuan. Nanti minumkan air dicampur dengan madu ru'yagyo untuk menetralisirkan pembuluh darah mereka. Karena racun dari santet segoro itu sudah ke pembuluh darah mereka. Jika mereka terlambat maka akan menyerang jantung mereka dan mereka bisa tewas. Bukankah ini salah satu istri yang Kiai Jahim? Betul, Gus. Kenapa dia terkenal santet segoro itu? Saya kira Kiai Jahim tidak punya ilmu santet segoro itu, hanya satu orang pemiliknya. Beliau tadi berbicara kalau Siapa yang datang, Wah? Berbicara apa? dia adalah mantan istri dari segoro itu. Hah? Buka. Sepertinya yang kalian bicarakan
sedang menunggu kalian di depan pintu. Silakan duduk, wahai Segoro Pitu. Saya sudah menunggu Anda di sini dari tadi. Silakan duduk. Awakmu maneh. Apa awakmu mesti ganggu? Apa sing tak lakoni? Saya hanya hamba Allah yang bertugas menolong umat Rasulullah yang terzalimi, terutama jadi korban santet, keganasan santet Segoro Pitu. Apa kowe ngerti? Sebabe apa aku ngelakoni iki kabeh? Sebabe apa aku sampai dadi koyok ngene? Kowe ora ngerti apa-apa. Selagi Allah menunjukkan kezalimanmu di depan mata, maka kewajiban saya untuk memberhentikan sepak terjangmu, wahai Mbah Segoro Pitu. Bertobatlah kamu sebelum aku lenyapkan dan aku musnahkan dengan mustika Segoro Biru yang saat ini berada di genggamanku. Karena mustika Segoro Biru inilah yang akan melawan santet Segoro Pitu yang kau ciptakan. Kok iso awakmu duwe? Kok iso awakmu duwe mustika iku? Kok iso? Yo, mungkin saiki aku urung iso bales dendamku, loloku. Tapi titanono omongku bakal aku bales. Apa ae, sapa ae sing bakal ganggu perjalananku, titenono omonganku. Kamu takut? Aku ora wedi. Aku ora wedi. Kalau kamu nggak takut, silakan lawan, keluarkan santet Segoro Pitu. Saya nggak takut. Ini aku bawa. Aku ora wedi. Segoro Biru. Kalau nggak takut ya sudah, ayo. Mana? Katanya tadi marah-marah mau nantang duel. Mana? Apa ketakutan? Kenapa makin menjauh? Maju sini. Ora. Mungkin aku gurung saiki wayahe. Gurung saiki wayahe sing pas. Mesti bakal aku balik maneh. Terus kapan maneh wayahe wong saiki wis depan karo guruku. Itu dua perempuan yang ada di dalam itu korban santet buatan kamu. Siapa mereka berdua? Apakah ada hubungannya dengan kehidupanmu, Mbah Segoro Pitu? Mergo arek loro kuwi. Siji jenenge Zahra. Bojone Ki Zahim. Kuwi sing nglarani atiku. Hah? Istrinya Ki Zahim dia tahu? Nah, itu tadi. Apakah dia mantannya Segoro Pitu? Iya, Gus, katanya. Nah, salahnya kamu salah saingan sama Ki Zahim. Ki Zahim itu istrinya banyak. Ganteng. Sakti. Kayak awakmu. Sekarang kamu mau bertobat atau enggak? Aku gak mau bertobat selagi aku kurang bales dendam. Lorone atiku sing digawe Zahra kuwi. Sekarang kamu berurusan dengan saya karena salah satu perempuan yang ada di dalam termasuk perempuan yang minta tolong kepada kami. Awakmu ngerti ora mergone apa? Apa? Loro atiku, loro. Lorone atiku digawe Zahra kuwi. Cemburu. 20 tahun aku ngelakoni ilmu. 20 tahun aku lelaku sampai aku duwe santet Segoro Pitu.
Mergo pengen bales no dendamku. Oh, dendam. Ternyata dukun masih punya hati. Iya. Terus saiki piye karepmu? Apa kemauan kamu? Mau duel? Ayo. Mau tobat? Silahkan. Entenono ae. Apa enggak kon ngenteni? Entenono ae, kudu saiki wayahe. Mako nantang-nantang petentang ya. Wis dinteni lho guru ning kene kat mang. Kenapa enggak sekarang aja? Kudu saiki waktu Ayo iki sekarang tenono. aja. Tenono ae. Ayo sekarang aja. Jangan kabur. Kabur, Gus. Wah. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setiap ada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam. Thorikul jannah, jalan menuju surga, bersama iman, bersama takwa. Gus Idris Al-Marbawi tuntun kami menuju ridho ilahi. Gus Idris yang selalu membimbing kami, setiap ada kami untuk menggapai keridhoan ilahi. Thorikul jannah, tempat kami belajar, tempat kami berdoa, hidup berkah damai selamanya. Ya Allah, kuatkan langkah ini dalam hafalan lafaz tahfidz Quran. Thorikul jannah jadi tujuan menuju surga dalam ketakwaan. Kami melangkah dengan cahayamu di jalan